Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustakorin Azizil dengan NPM 2014151025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laju sedimentasi di muara sungai Semat Jepara yang ditulis oleh Septi Nur Fajarin, Sidi Saputro, dan Haryadi dalam jurnal Oceanografi, volume 3, nomor 4, tahun 2014, halaman 560 sampai 565. Yang pertama, pendahuluan. Muara sungai. Muara sungai merupakan tempat bertemunya sungai dengan wilayah pesisir. Suplai sedimen dari hulu terangkut menuju daerah muara sungai. Suplai sedimen tersebut mengakibatkan sedimentasi di muara sungai. Sedimentasi muara sungai menyebabkan berkurangnya kecepatan aliran sungai yang melimpas mengakibatkan banjir di sekitar sungai. Secara geografis, Desa Semat, Kecamatan Tahunan terletak 6 derajat 38 menit 33,8 detik lintang selatan dan 110 derajat 38 menit 40 detik bujur timur. Daerah sekitar muara sungai Semat terjadi pemanfaatan lahan oleh masyarakat seperti penambangan pasir, pembukaan lahan, dan sebagai lokasi aktivitas penangkapan ikan. Kegiatan masyarakat tersebut berperan dalam perubahan angkutan sedimen di muara sungai yang terjadi pada lokasi penelitian Raya 2012. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya laju sedimentasi di muara sungai Semat Jepara. Yang ketiga, metode penelitian. Pengambilan sampel sedimen. Sedimen trap digunakan untuk pengambilan data laju sedimentasi. Bentuk dari sedimen trap berbentuk silinder berupa pipa paralon dengan diameter 10,2 cm dan tinggi 50 cm. Pengambilan data sedimen trap pada titik yang ditentukan yaitu 1 stasiun di muara sungai Semat, 3 di sungai, dan 4 di perairan pantai dengan interval pengambilan data sedimen 3 hari sekali dengan pemasangan sedimen trap. Pemasangan sedimen trap dilakukan selama 15 hari sehingga dilakukan 5 kali pengambilan sampel sedimen. Selanjutnya, pengukuran debit. Pengukuran debit digunakan metode pelampung dengan melakukan minimal 3 kali ulangan kecepatan untuk masing-masing tinggi muka air, sehingga diperoleh kecepatan rata-rata dari pelampung. Selanjutnya, analisis data. Analisis laju sedimentasi dan penamaan sedimen. Analisis ukuran butir menggunakan metode Buchanan dan Holme McIntyre 1948 dengan memperhatikan tabel. Pada tabel 1 dapat dilihat jarak tenggelam dan waktu pemipetan. Hasil pengolahan data laju sedimentasi dari laboratorium lalu dilakukan pengolahan data secara matematis menggunakan rumus berikut. Laju sedimentasi sama dengan A min B per luas per minggu. Sama dengan 10.000 per N kali R kuadrat. Buka kurung A min B. Tutup kurung. Sama dengan 10 per N kali R kuadrat. Buka kurung A min B. Tutup kurung. Keterangan A adalah berat aluminium foil plus sedimen setelah pemanasan 105 derajat Celcius dalam gram. B adalah berat awal aluminium foil setelah pemanasan 105 derajat dalam gram. Selanjutnya, analisis debit sungai. Menurut Darsono dan Takeda 2003, pengukuran kecepatan aliran dan luas penampang melintang pada pengukuran debit sungai menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan FD dikali FVD, dengan QD adalah debit sungai, FD adalah luas penampang sungai, VD adalah kecepatan aliran rata-rata sungai. Kecepatan aliran rata-rata garis pengukuran D. Selanjutnya, analisis pasang surut. Data pasang surut diolah dengan metode Admiralty untuk komponen pasut. Hasil pengolahan data dengan metode Admiralty adalah besarnya amplitudo dan beda fase. Untuk 9 komponen pasang surut M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4, dan P1 serta S0 muka air laut rata-rata. Hasil pengolahan data pasang surut dengan metode Admiralty 15 piatan data dapat digunakan untuk penentuan tipe pasang surut di daerah penelitian dengan menghitung nilai from result sebagai berikut. F sama dengan K1 plus 0,1 per M2 plus S2. Keempat, hasil dan pembahasan. Pasang surut. Hasil perhitungan MSL
mean sea level sebesar 0,60 HHWL. Height water level sebesar 1,17 dan LLWL lowest low water level sebesar 0,02 dengan nilai from ZAL yaitu 2,19. Berdasarkan nilai F yang diperoleh, maka tipe pasang surut perairan lokasi penelitian adalah tipe pasut campuran condong harian tunggal, mixed tide prevailing diurnal. Selanjutnya laju sedimentasi dan debit sungai. Gambar 2 menunjukkan laju sedimentasi pada setiap stasiun di sedimen trap. Pemasangan sedimen trap dilakukan pada tanggal 21 Februari 2014. Pengambilan sampel sedimen dengan interval 3 hari selama 15 hari dilakukan pada tanggal 24 Februari sampai 8 Maret 2014. Setelah dilakukan perhitungan secara matematis, dihasilkan rata-rata laju sedimentasi pada setiap stasiun dengan hasil dalam satuan kilogram per meter bujur sangkar per hari. Stasiun 1 yaitu 0,1243, stasiun 2 yaitu 0,1209, stasiun 3 yaitu 0,1187, stasiun 4 yaitu 0,1133, stasiun 5 yaitu 0,1263, stasiun 6 yaitu 0,1272, stasiun 7 yaitu 0,1510, stasiun 8 yaitu 0,1229. Perbandingan hasil pengolahan data rata-rata debit sungai dan dengan rata-rata laju sedimentasi pada pengambilan data dapat dilihat pada tabel 2. Hasil perhitungan rata-rata pada setiap pengambilan laju sedimentasi di muara Sungai Semat berkisar antara 0,1129 kg per meter bujur sangkar per hari sampai 0,1329 kg per meter bujur sangkar per hari. Sedangkan volume laju sedimentasi rata-rata di setiap pengambilan berkisar antara 0,0645 meter kubik per hari sampai 0,0760 meter kubik per hari. Selanjutnya ukuran butir sedimen. Pengolahan data ukuran butir grain size untuk mengetahui jenis sedimen yang berada di muara sungai dan pantai pada setiap stasiun. Berdasarkan tabel di samping, sedimen yang dominan di muara Sungai Semat maupun di pantai yaitu sil atau lanau. Hal ini sesuai dengan keterangan Triatmojo 1959, sebagian besar pantai utara Jawa dan timur selatan merupakan pantai berlumpur, dan sebagian pantai yang menghadap ke Samudra Indonesia seperti pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, pantai barat Sumatera adalah pantai berpasir. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di muara Sungai Semat Kabupaten Jepara, laju sedimentasi di daerah muara Sungai Semat berkisar 0,1133 kg per meter bujur sangkar per hari sampai 0,1510 kg per meter bujur sangkar per hari. Sedangkan rata-rata laju sedimentasi di setiap stasiun setelah dikonversi menjadi volume berkisar 0,0647 meter kubik per hari sampai 0,086 meter kubik per hari. Laju sedimentasi di setiap pengambilan sampel berkisar 0,1128 kilogram per meter bujur sangkar per hari sampai 0,1329 kilogram per meter bujur sangkar per hari. Sedangkan laju sedimentasi setelah dikonversi menjadi volume berkisar 0,0645 meter kubik per hari sampai 0,0759 meter kubik per hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.